Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita invasi para zombie. Dan ini bagian ke-8 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat kata, waktu berlalu begitu saja. Kini Shin memperlihatkan Makiura yang baru terbangun dari pingsannya. Baru saja ia beranjak dari tidurnya. Ia teringat pada ayahnya yang sudah berubah menjadi zombie di gudang bawah tanah. Karena hal itu ia pun merasakan pusing yang cukup intens di kepalanya. Saat Makiura akan meminum obat untuk menenangkan diri, Takemura segera menghentikannya karena obat yang akan Makiura minum sangatlah banyak. Lalu Takemura mengutarakan rasa kasihannya melihat Makiura yang bertingkah aneh. Meski begitu, Takemura memintanya untuk berhenti meminum obat. Lalu ia menanyakan apakah Makiura bisa melakukannya. Dengan murung Makiura mengatakan jika Takemura sudah melihat dirinya yang bertingkah aneh saat di gudang bawah tanah. Lalu Makiura menanyakan apakah Takemura yakin menyerahkan anak itu di tangan seorang dokter gila. Dia pasti mati jika aku memaksakan diri. Mendengar itu Takemura menimpali dengan mengatakan jika tidak ada orang lain di sini. Makiura membenarkan memang benar semua orang sudah pergi. Lalu ia menanyakan apakah kedepannya ia akan menjadi seperti mereka. Mendengar itu Takemura menatap Makiura dengan penuh rasa kasihan. Lalu ia mengatakan jika kamu akan melakukan operasi aku akan menuruti semua yang kamu perintahkan. Ini adalah penawaran dariku jika kamu mau melakukannya. Mendengar itu Makiura pun menangis terseduh-seduh. Lalu Makiura menatap Takemura dengan penuh pengharapan sembari mengatakan, tolong aku mulai dari sini." Setelah mendengar Makiura mengatakan itu Takemura tersenyum padanya. Lalu Takemura melangkah pergi meninggalkannya sendiri. Tidak lama dari itu Makiura melihat bayangan ayahnya yang menggunakan pakaian operasi. Makiura pun segera menutup matanya sembari menguatkan tekadnya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah itu Makiura bangkit dari tempat duduknya dan mencoba mencari Takemura. Namun ia tidak melihat Takemura di sekitarnya. Lalu ia teringat dengan ruangan operasi dan segera bergegas berlari ke sana. Dan benar saja, Takemura ada di sana dengan menggunakan pakaian operasi. Makiura menanyakan apa yang sedang Takemura lakukan. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan Takemura mengatakan jika dirinya akan melakukan operasi. Bukankah aku hanya perlu memotong dan mengeluarkan usus yang menonjol? Aku yakin itu akan mudah. Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka pergilah dari sini tapi jangan keluar. Tidak mendengarkan, Makiura memperhatikan sekitar. Ia melihat jika di sana terdapat buku panduan bergambar untuk peserta pelatihan. Ia juga melihat jika Takemura sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Setelah cukup lama memperhatikan, Makiura berteriak menanyakan apakah Takemura akan melakukan operasi langsung hanya karena mengikuti petunjuk dari buku panduan. Tidak menimpali, Takemura mengatakan jika dirinya tidak akan meminta bantuan Makiura lagi. Aku akan melakukannya sendiri. Mendengar itu Makiura mengingatkan jika melakukan operasi secara langsung akan mengalami pendarahan dan itu tidak aman. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh amatiran. Dengan penuh tekad dan harapan untuk menyelamatkan Takashi, Takemura mengatakan jika dibiarkan saja Takashi akan mati. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya tidak ingin duduk diam dan membiarkannya mati. Mendengar itu Makiura terdiam. Walaupun ia melihat tangan Takemura bergetar hebat, namun Takemura masih berusaha untuk melakukan yang terbaik demi keselamatan anak itu. Makiura pun mencoba meyakinkan diri jika dirinya tidak boleh seperti ini. Pada akhirnya Makiura memutuskan untuk turun tangan dan menghilangkan rasa keraguan dalam dirinya. Setelah beberapa waktu, akhirnya operasi mengeluarkan penyakit usus buntu pun selesai. Takemura mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja keras Makiura. Mendengar itu Makiura hanya tersenyum pada Takemura. Beberapa saat setelah itu, Takemura dan Makiura pun keluar dari ruangan operasi. Saat itu Takemura kembali berterima kasih dan mengatakan jika dirinya pasti membayar Makiura suatu hari nanti. Makiura menimpali jika itu tidak apa-apa. Aku hanya melakukan sesuatu yang harus aku lakukan. Lalu Makiura menanyakan kenapa Takemura tidak keluar dari komite. Apakah kamu benar-benar harus melakukan itu untuk orang lain? Makiura menambahkan jika kamu mengatakan tidak, itu terdengar tidak meyakinkan. Mendengar itu Takemura mengatakan apakah Mitsuki tidak mengatakannya padamu? Tapi aku yakin jika dia tidak akan mengatakannya.
Lalu Makiura dibuat sangat terkejut saat Takemura mengatakan jika dirinya sudah melakukan push rank dengan Mitsuki. Kemudian Takemura mengungkapkan jika dirinya tidak suka melakukan sesuatu secara gratis. Jadi itu hanya sebatas bayaran saja. Sejak saat itu aku memiliki tugas untuk melindungi mereka. Aku berlarian seperti ini karena itu tugasku. Aku tidak sepertimu yang melakukannya secara gratis. Apa kamu pikir aku bodoh melakukan ini semua? Mendengar itu Makiura terasa ditusuk oleh perkataan Takemura sampai tidak bisa berkata-kata. Setelah itu Makiura menceritakan kisah dirinya di saat virus zombie mulai menyebar. Ia mengatakan jika dirinya menghabisi bayi di rumah sakit di tempat ia bekerja. Aku diserang oleh ibunya yang telah menjadi zombie. Saat aku melihat bayi yang merangkak di bawahnya. Karena ruangan itu cukup gelap sampai aku tidak bisa membedakan apakah itu zombie atau bukan. Dengan ketakutan aku menghabisinya tanpa memeriksanya. Sejak saat itulah aku merasa ada seseorang yang terus menatapku. Aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Itu sebabnya aku selalu meminum obat untuk menenangkan diri. Lalu Takemura menanyakan apakah sekarang kamu masih merasakan tatapannya. Makiura menimpali jika sekarang dirinya tidak merasa takut lagi seperti sebelumnya. Takemura kembali mengatakan, itu artinya kamu akan segera dimaafkan dan kamu juga akan segera menjalani hidup dengan tenang tanpa diselimuti rasa kecemasan. Lalu Takemura mengungkapkan jika gangguan yang dialami Makiura karena halusinasi dalam obat-obatan. Mendengar itu Makiura pun memutuskan untuk berhenti meminum obat dan tidak akan mengandalkan obat-obatan lagi. Setelah Makiura mengatakan itu Takemura menambahkan, itu bagus jika kamu akan berhenti meminum obat. Itu akan terlihat buruk bagi wanita cantik menjadi pecandu obat-obatan. Mendengar Takemura mengatakan itu, seketika Makiura pun tersipu malu, wajahnya merona. Dengan tergagap Makiura menanyakan apa yang kamu katakan. Takemura menimpali itu akan jadi masalah jika kamu bereaksi seperti itu. Makiura kembali menanyakan lalu kenapa kamu mengatakan itu. Singkat cerita mereka berdua sudah kembali ke gedung balai kota. Saat itu mereka dipanggil oleh ketua. Ketua mengungkapkan jika dirinya sangat mengkhawatirkan mereka karena sudah 2 hari mereka tidak kembali. Ketua meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu ketua menunjukkan spanduk dengan gambar pegunungan. Ia mengatakan jika dirinya punya agenda yang ingin disampaikan. Namun Takemura segera menyela dan mengajak ketua untuk berbicara 4 mata hanya mereka berdua. Setelah Makiura pergi dari sana, Takemura mengatakan jika dirinya ingin ketua melihat tempat yang ada di spanduk itu. Dengan heran ketua menanyakan memangnya ada apa dengan tempat ini. Takemura menjelaskan jika mereka harus pindah ke tempat itu. Memang benar jika orang-orang di balai kota diakomodasi dengan baik dan juga jauh dari kota. Tapi kamu bisa lihat jika tempat itu memiliki pondok, tempat perkemahan, air dan di sana juga sudah ada peralatan. Lalu ketua dikejutkan dengan Takemura yang mengatakan jika dirinya sudah membawa beberapa makanan ke sana walaupun sedikit. Takemura juga mengungkapkan jika tempat itu adalah tempat yang secara pribadi ia rencanakan sebelum datang ke tempat ini. Setelah mendengar semua yang dikatakan Takemura, ketua merasa jika itu terlalu tiba-tiba. Lalu ketua menanyakan alasan Takemura mengatakan jika mereka harus pindah. Dengan alasan apa kami harus repot-repot meninggalkan balai kota. Takemura menjelaskan saat musim semi mungkin para zombie akan mulai berkeliaran lagi. Aku tidak tahu kenapa para zombie itu tinggal di dalam rumah. Tapi itu hanya setelah cuaca menjadi lebih dingin. Ada kemungkinan di musim semi mereka akan kembali ke jalanan. Jika itu terjadi akan sulit untuk mencari makanan dari kota. Dan kita juga tidak bisa menunggu sampai musim dingin berikutnya. Mendengar penjelasan Takemura yang sangat masuk akal, ketua menerima usulan Takemura. Setelah itu ketua mengadakan rapat dengan para ketua yang ada di sana untuk mendiskusikannya. Ketua menjelaskan semua yang dikatakan Takemura tanpa menyebutkan nama Takemura. Alasannya karena Takemura meminta ketua untuk merahasiakan dirinya yang telah memberikan masukan itu. Sebelumnya Takemura sudah berada di posisi sulit karena mengajak Makiura keluar tanpa izin. Karena itu sekarang Takemura memilih untuk tidak menonjol. Di saat Takemura berkeliling bangunan itu, ia melihat papan pemberitahuan yang bertuliskan pangkas rambut kudo. Di sana Takemura melihat ada Onodera yang sedang berbincang dengan para wanita. Lalu Takemura memanggil Onodera dan menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Sebelum Onodera menimpali, Kudo segera mengatakan lama tidak bertemu. Lalu Kudo menanyakan apakah nanti malam Takemura ada kegiatan. Lalu Kudo menyatakan jika tidak ada kegiatan ia mau mengajak Takemura untuk pesta minum. Melihat Takemura kebingungan dengan apa yang ia katakan,
Kudo menjelaskan jika dua wanita yang memotong rambut di tempatnya akan mengadakan pesta di ruangan ini. Jika Takemura ikut pesta, dua wanita itu mengatakan jika mereka akan mengajak yang lainnya. Walau aku hanya memiliki sedikit minuman tapi hal semacam ini cukup menyenangkan. Selain itu mungkin kamu bisa bermain push rank bersama mereka. Di saat Kudo mengatakan itu, Mitsuki memasuki ruangan itu dan mendengar apa yang dikatakan Kudo. Terlihat ekspresi yang Mitsuki tunjukkan begitu terkejut. Ia tidak menyangka jika mereka akan mengadakan pesta dan senang-senang. Melihat Mitsuki yang masuk ruangan itu, Kudo menanyakan apakah Mitsuki akan memotong rambutnya. Dengan dingin Mitsuki menimpali tidak. Aku punya urusan dengan Takemura. Setelah Takemura dan Mitsuki keluar dari sana, Takemura menanyakan ada keperluan apa Mitsuki menemuinya. Dengan gugup Mitsuki menimpali jika dirinya tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan benar pagi tadi. Narator menjelaskan, setelah Takemura dan Makiura kembali, saat itu Takemura langsung menyerahkan Takashi pada Mitsuki. Namun Takemura hanya dapat berbicara dengan tergesa-gesa, karena ia harus melapor pada panitia. Kali ini kita baru diperkenalkan dengan anak kecil yang Takemura selamatkan bersama Takashi di tempat perlindungan SDF. Dia bernama Mijuki. Saat Takemura melihat Mijuki yang tampak kesal padanya, Takemura mewajarkan hal itu karena dirinya membawa Takashi tanpa izin. Sebelumnya ia pernah mengatakan pada Mitsuki untuk mengandalkan Mijuki saat merawat Takashi. Lalu Takemura menimpali perkataan Mitsuki sebelumnya. Ia mengatakan jika Makiura lah yang melakukan operasi, tapi bukankah bagus jika Takashi sembuh? Tidak mendengarkan. Dengan tersipu Mitsuki meminta Takemura untuk membawanya lain kali. Aku mungkin tidak berguna tapi aku adalah keluarganya. Aku bersedia melakukan apapun yang aku bisa. Mendengar itu Takemura terdiam. Dalam hati ia mengatakan memang benar aku bisa membawanya ke rumah sakit bersamaku. Jumlah orang telah bertambah dan dia satu-satunya keluarganya. Tapi pilihan untuk mengajaknya tidak pernah terpikirkan olehku. Tidak lama dari itu Makiura datang sembari memanggil Takemura. Lalu ia mengatakan jika Takemura memiliki waktu luang, ia ingin Takemura membantunya untuk mengatur barang-barang yang ia bawa dari rumah sakit sebelumnya. Karena perjanjian yang Takemura buat pada Makiura, Takemura tidak bisa menolak perintahnya. Ia pun menyanggupi permintaan Makiura. Melihat itu Mitsuki terdiam. Hatinya merasa hancur saat Takemura dan Makiura terlihat dekat. Sembari menundukkan kepala Mitsuki berpamitan pergi, Makiura pun merasa tidak enak pada Mitsuki karena telah mengganggu waktunya. Menghilangkan ketegangan di antara mereka, Kudo menawari Makiura untuk memotong rambut secara gratis. Makiura pun dibuat terkejut olehnya karena berbicara secara tiba-tiba. Setelah itu Makiura pun memutuskan untuk memotong rambut. Namun Kudo dibuat kebingungan dengan gaya seperti apa yang cocok dengan Makiura. Lalu Kudo dan Onodera menoleh pada Takemura. Mereka mengisyaratkan untuk Takemura menyarankan gaya rambut untuk Makiura. Setelah selesai memotong rambut Makiura segera menguraikan rambutnya di hadapan Takemura sembari meminta pendapatnya. Melihat itu Takemura mengatakan jika itu bagus. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di ruangan Makiura. Terlihat Takemura sedang mengatur dan menyusun barang-barang yang ada di sana. Tanpa sengaja Takemura menemukan beberapa pengaman push rank yang tercampur dengan barang-barang itu. Setelah beberapa waktu, Makiura mengatakan kita sudahi saja untuk hari ini. Mendengar itu Takemura menimpali kalau begitu aku akan kembali. Sontak Makiura pun dibuat cukup terkejut. Sebelum Takemura membuka pintu, Makiura segera memeluk tubuh Takemura. Wajahnya pun memerah malu. Makiura mengatakan jika dirinya sangat senang setelah apa yang terjadi di rumah sakit. Lalu Makiura menanyakan apa kamu tertarik padaku. Mendengar itu wajah Takemura pun memerah. Lalu ia menimpali tentu. Setelah itu Makiura mengajak Takemura ke ruang belakang. Di sana Makiura menanyakan apa Takemura tidak terlalu menyukai orang lain. Lalu Makiura menambahkan aku ingin membangun hubungan dan juga kepercayaan denganmu. Aku ingin kita saling memahami. Ada banyak cara untuk membangun kepercayaan itu. Lalu Makiura mengajak Takemura bermain push rank. Singkat cerita keesokan harinya, Shin memperlihatkan mereka yang masih di tempat yang sama setelah bermain push rank semalaman. Sembari berjalan keluar bangunan Makiura mengatakan, jika Takemura ada di sana bersamanya, aku tidak membutuhkan obat-obatan lagi untuk menenangkan diri. Sesampainya di parkiran mobil, Makiura mengatakan jika dirinya memiliki mobil cadangan, dan Makiura meminta Takemura untuk menggunakan mobilnya yang satu ini.
Setelah Takemura di dalam mobil, ia dibuat keheranan melihat Makiura yang berdiri diam di depan pintu jendela mobil. Saat Takemura membuka jendela untuk memperhatikannya, Makiura memalingkan wajahnya. Tidak lama dari itu Makiura berbalik dan mendekatkan wajahnya dengan wajah Takemura, dan ciuman penuh kasih sayang pun Makiura lontarkan. Setelahnya Makiura meminta Takemura untuk berhati-hati.